Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto. Kita masih akan membahas materi sistem informasi manajemen terkait dengan sistem informasi, organisasi, dan strategi. Ini adalah video yang terakhir untuk chapter ini. Poin yang terakhir ini yang akan kita bahas adalah what are the challenges posed by strategic information systems and how should they be addressed. Jadi intinya untuk video kali ini yang akan kita diskusikan itu mengenai apa saja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh sistem informasi strategik. Lauden mengajukan ada 3 jenis tantangan yang nantinya akan dihadapi oleh sistem informasi. Yang pertama adalah sustaining competitive advantage, kemudian aligning IT with business objective, dan managing strategic transitions. Oke, kita mulai dari yang pertama, sustaining competitive advantage. Sustaining competitive advantage itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya berarti terkait dengan bagaimana perusahaan itu dapat mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Nah, di sini yang ditekankan oleh Lauden itu yang pertama adalah the competitive advantages that strategic systems confer do not necessarily last long enough to ensure long-term profitability. Jadi poin yang menarik yang saya ambil, yang saya highlight ya dari apa yang disampaikan Lauden adalah competitive advantage itu terutama yang terkait dengan sistem informasi ya, itu terkadang tidak bisa menjamin akan tercapai profitabilitas jangka panjang. Nah, itu yang harus disadari dulu oleh beberapa perusahaan kan gitu. Jadi tidak bisa kita hanya berharap bahwa wah perusahaan saya udah pakai sistem informasi nih, berarti nanti untuk profitabilitas jangka panjang akan senantiasa terjamin. Nah, bukan seperti itu sebenarnya yang harus dipahami dan diyakini sebenarnya. Nah, kenapa Lauden mengajukan konsep yang seperti itu? Di poin yang kedua yang saya tulis adalah kemudian diberikan alasannya ya. The internet can make competitive advantages disappear very quickly because virtually all companies can use this technology. Jadi menjadi masuk akal kenapa Lauden mengatakan perusahaan itu tidak bisa berharap profitabilitas jangka panjang akan terjamin hanya semata-mata karena mereka menggunakan sistem informasi. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang beberapa teknologi sistem informasi, contohlah internet ya. Lauden mengatakan internet itu sebenarnya malah bisa membuat competitive advantage perusahaan itu menjadi semakin tidak terlihat, semakin tidak nampak. Jadi perusahaan jangan merasa bahwa oh saya udah pakai TI nih, udah pakai internet nih, perusahaan saya berarti profitnya akan baik. Bukan seperti itu. Nah, kenapa internet bisa membuat keunggulan kompetitif itu menjadi semakin pudar atau semakin tidak terlihat? Argumen Lauden adalah because virtually all companies can use this technology. Karena semua perusahaan itu sebenarnya bisa pakai internet. Jadi kita membayangkannya gini. Ya oke lah, mungkin ketika internet pertama kali muncul, ada satu perusahaan yang pakai, dia akan menjadi paling kompetitif. Itu benar. Tetapi sekarang internet itu kan sudah banyak yang pakai. Bahkan saya bisa mengatakan siapapun sekarang bisa menggunakan internet. Nah, ketika pada akhirnya semakin banyak perusahaan yang bisa menggunakan teknologi yang sama, maka
keunggulan kompetitif itu akan semakin pudar karena teknologinya dipakai oleh banyak perusahaan. Nah, terus bagaimana? Apakah berarti tidak boleh pakai sistem informasi? Ya, bukan seperti itu juga. Maka kemudian di poin yang ketiga yang saya tulis, Loudon mengatakan information systems alone cannot provide an enduring business advantage. Jadi ya kalau perusahaan itu mau mempertahankan keunggulan kompetitifnya, kan sudah pakai TI ini, misalnya pakai internet. Ya jangan hanya berfokus pada itu saja, jangan hanya berfokus pada sistem informasinya saja, tetapi yang menjadi penting adalah setiap elemen dalam organisasi itu harus optimal. Ya, jadi dalam artian kalau yang sering saya sampaikan di kampus nih misalnya, kalau saya sampaikan di kelas-kelas saya, ya perusahaan jangan latah lah menggunakan teknologi informasi misalnya. Sudah menggunakan teknologi informasi yang paling canggih, tapi ternyata orang-orang yang di dalam organisasi itu ternyata dalam tanda kutip tidak di-upgrade. Nah, itu kan sama saja kan gitu ya. Jadi memang pada dasarnya kita perusahaan itu tidak bisa hanya mengandalkan pada sistem informasi semata untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka. Perusahaan atau organisasi juga harus mengoptimalkan setiap elemen dalam organisasi itu, termasuk sistem informasi yang digunakan. Itu yang pertama tantangannya. Sustaining, tantangan yang pertama yang dihadapi adalah bagaimana dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Tantangan yang kedua, aligning IT with business objective. Ya, mensejajarkan teknologi informasi yang digunakan dengan tujuan bisnis yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, tadi di tantangan yang pertama kan saya sudah sedikit mengeluarkan istilah profitability. Nah, ini nyambung dengan tantangan yang kedua nih. Loudon mengatakan the more successfully a firm can align information technology with its business goals, the more profitable it will be. Jadi kalau perusahaan itu mampu mensejajarkan teknologi informasi, mampu menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis yang sudah mereka tentukan sebelumnya, maka perusahaan itu akan menjadi lebih profitable. Nah, masalahnya, kemudian Loudon mengatakan, most businesses get it wrong. Masalahnya ternyata banyak perusahaan bisnis yang melakukan kesalahan. Apa tuh kesalahannya? Information technology takes on a life of its own and does not serve management and shareholder interest very well. Kesalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan itu pada umumnya adalah teknologi informasi itu tidak bisa atau tidak mampu melayani kebutuhan manajemen dan shareholdernya. Jadi kayak ini diistilahkan oleh Loudon, teknologi informasi itu punya kehidupan sendiri kan gitu kan. Padahal kan harusnya ketika perusahaan itu menerapkan teknologi informasi, ya berarti harus ada keselarasan ini antara teknologi informasi dengan perusahaan. Bagaimana teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat digunakan untuk membantu manajerial misalnya, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana teknologi informasi itu dapat melayani kepentingan-kepentingan shareholdernya. Harusnya itu yang terjadi. Tapi ternyata masih banyak perusahaan yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi punya TI, tapi tidak diselaraskan dengan tujuan bisnisnya, ya akhirnya TI-nya kayak seperti jalan sendiri kan gitu ya, seperti punya kehidupan sendiri. Diistilahkan seperti itu oleh Loudon. Terus bagaimana harusnya? Idealnya di poin yang terakhir Loudon mengatakan successful firms and managers understand what IT can do and how it works. Jadi perusahaan dan manajemen yang berhasil ini karena mereka tahu IT yang mereka pakai itu, IT yang mereka terapkan itu
bagaimana cara kerja seharusnya itu. Maka ini relate juga dengan tantangan yang pertama tadi yang saya sampaikan terkait dengan sustaining competitive advantage. Saya mengatakan tadi kalau mau sukses tuh perusahaan nggak bisa hanya mengandalkan sistem informasinya semata. Nah, efeknya ini yang terjadi kan gitu ya. Orang-orang di dalam organisasinya juga harus di-upgrade kan gitu kan, juga harus punya wawasan yang luas tentang sistem informasi yang mereka gunakan. Maka kemudian di-highlight lagi oleh Loudon bahwa manajer dan perusahaan yang sukses itu karena mereka tahu IT-nya itu akan bekerja seperti apa yang bisa dilakukan oleh IT yang mereka miliki. Semoga di sini menjadi jelas ya, kenapa kok perusahaan tidak bisa semata-mata hanya menggantungkan hidupnya kepada teknologi informasi yang mereka miliki. Kemudian tantangan yang ketiga, managing strategic transitions, ya, mengelola transisi atau perubahan yang sifatnya strategik. Ini terkait dengan pengadopsian atau penggunaan atau implementasi sistem informasi. Yang saya highlight pertama dari materinya Loudon, dia mengatakan adapting the kinds of strategic systems requires changes in business goals, relationship with customer and supplier, and business processes. Ini kemarin di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Bahwa pada umumnya kalau perusahaan itu mengadopsi suatu sistem informasi, mengadopsi atau menggunakan ini konteksnya bisa bermacam-macam ya. Bisa sebelumnya belum pernah pakai sistem informasi kemudian pakai, atau sudah pernah pakai sistem informasi tetapi mau diganti dengan yang baru. Itu sama-sama pengadopsian atau penggunaan sistem informasi. Intinya, apapun itu, ketika perusahaan menerapkan adopsi sistem informasi, maka akan ada beberapa perubahan yang terjadi. Ini kemarin di video yang sebelumnya di bagian terakhir itu ya. Perubahan terkait apa? Ya mungkin bisa saja ada perubahan terkait dengan tujuan bisnisnya. Terutama kalau misalnya dari yang konsep tradisional belum pakai sistem informasi kemudian menggunakan sistem informasi. Kemudian ada juga kemungkinan perubahan model hubungan dengan customer and supplier. Dari yang tadinya interaksinya mungkin hanya menggunakan teknologi-teknologi yang kemampuannya terbatas, tapi seiring berjalannya waktu karena usaha semakin berkembang, maka akhirnya bisa menggunakan teknologi yang semakin maju, semakin canggih. Nanti akan mempengaruhi ke model hubungannya antara perusahaan dengan supplier dan customer. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga adanya perubahan dalam proses bisnis. Ini kalau ini contohnya misalnya seperti yang pernah kita bahas di babak awal ya. Dulu tabloid bola itu dalam bentuk hard copy, berarti proses bisnisnya kan bagaimana tabloid bola itu akan diproduksi. Nah sekarang proses bisnisnya berubah. Ya. Karena koran-koran hard copy sekarang semakin sedikit peminatnya, ya. Bahkan koran hard copy sekarang yang di-share adalah PDF-nya misalnya. Nah sekarang kemudian mulai muncul kanal-kanal berita digital. Akhirnya perusahaan yang sama mungkin harus mengubah proses bisnisnya. Dari yang awalnya produk mereka adalah koran hard copy, sekarang produk mereka adalah koran digital. Itu sebenarnya contoh kecil aja. Bagaimana penerapan sistem informasi itu bisa berdampak atau membutuhkan perubahan proses bisnis. Nah, maka kemudian kalau teman-teman yang ikut kelas sistem informasi manajemen ya, ingat dengan konsep socio-technical yang pernah kita bahas dulu, yaitu suatu konsep di mana unsur-unsur sosial dan teknologi ini berjalan seiring. Jadi organisasi dan teknologi itu berjalan bersama, berkembang bersama. Itu kan socio-technical ya. Nah, maka kemudian di sini terkait dengan strategic transition, Loudon mengingatkan kembali bahwa perusahaan bisa mempertimbangkan adanya konsep transisi yang strategik. Transisi yang strategik itu apa? Loudon mendefinisikan strategic transitions adalah movement between levels of socio-technical system. Jadi adanya perubahan, adanya pergerakan
yang setara, yang sejalan seiring antar elemen-elemen pada sistem sosio-teknikal. Nah, ini kalau saya refleksikan jadinya seperti ini. Ini kalau menurut pemahaman saya. Jadi ketika perusahaan itu ingin mengadopsi sistem informasi mereka, maka perubahan yang dilakukan, ya, transisi yang dilakukan adalah transisi yang strategik. Artinya apa? Yang akan berubah itu tidak hanya dari sisi teknisnya saja, tidak hanya dari teknologinya menjadi semakin canggih, tetapi sisi sosialnya itu juga berubah. Maka dari awal saya mengatakan, nggak bisa nih perusahaan hanya mengandalkan pada TI-nya doang. Orang-orangnya juga harus berubah dan lain sebagainya. Interaksi-interaksinya harus berubah. Jadi kalau ini yang terjadi, maka perusahaan akan bisa menjalani perubahan atau adopsi sistem informasi menjadi lebih baik, sehingga nantinya sistem informasi itu tetap akan bisa memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, itu adalah tantangan yang dihadapi oleh suatu sistem informasi, ya, yaitu yang pertama, bagaimana mempertahankan keunggulan kompetitif di saat perusahaan-perusahaan lain juga bisa menggunakan teknologi yang sama. Kemudian bagaimana perusahaan mampu mensejajarkan, mampu menyelaraskan antara teknologi informasi yang mereka miliki dengan sasaran bisnis, tujuan bisnis yang sudah mereka tentukan sebelumnya untuk menjamin profitabilitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengelola perubahan yang strategik, ya, transisi yang strategik dalam rangka melakukan adopsi sistem informasi. Nah, untuk menutup video dan chapter ini saya menggunakan quotes-nya Bill Gates, ya. Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other. Jadi di sini yang disampaikan Bill Gates adalah teknologi informasi dan bisnis itu dua hal yang terjalin sangat kuat, tidak terpisahkan satu sama lain. Maka di kalimat berikutnya Bill Gates mengatakan sangat tidak mungkin seseorang dapat mengatakan satu hal itu lebih berarti daripada hal yang lainnya. Jadi ini selaras dengan yang disampaikan Loudon tadi. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak bisa hanya bergantung pada TI-nya saja. Tetapi TI juga tidak akan bisa menjadi berguna kalau tidak diterapkan di organisasi bisnis, kan gitu. Maka kedua hal ini harus senantiasa selaras, harus senantiasa sejalan dan seiring, sehingga potensi dari teknologi informasi dapat dieksplor dengan lebih baik dan perusahaan juga dapat meraih profitabilitas yang lebih baik. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk atensinya di chapter 3 Sistem Informasi Manajemen terkait dengan sistem informasi, organisasi, dan strategi. Besok di video berikutnya kita akan bicara tentang hal yang tidak boleh kita lupakan ketika menggunakan teknologi informasi, yaitu tentang isu etika. Oke, terima kasih. Tetap setia di kanal ini, ya.